Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulfa Sahlia, akrab disapa Zulfa. Saya dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan NIM 019 Universitas Atmajaya Madura. Di sini saya ingin memaparkan hasil modul ajar yang telah saya buat dalam bentuk infografis untuk memenuhi mata kuliah dari Ibu dosen Ibu Adesita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA sekolah dasar. Ini adalah infografis yang telah saya buat. Nah, pada poin pertama ada identitas hidup. Judul yang saya ambil adalah sistem pencernaan dan pola makan sehat, di mana fase ini adalah fase C kelas 5 SD. Nah, untuk topiknya adalah makanan bergizi untuk kesehatan pencernaanmu, di mana di IPA itu ada 5 JP. Jadi saya bagi menjadi 2 pertemuan. Pada pertemuan pertama ada 3 JP yang dimana 3 kali 35 menit. Untuk pertemuan kedua ada 2 kali 35 menit. Poin kedua ada gambaran singkat pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini saya bagi menjadi 2 pertemuan, di mana pertemuan pertama itu ada 4 poin dan pertemuan kedua juga ada 4 poin. Nah, jadi inti dari tujuan pembelajaran tersebut adalah pada poin pertama itu fokusnya itu pada sistem pencernaan seperti organnya. Jadi siswa itu lebih paham mengenai sistem organnya, kemudian fungsinya bagaimana. Nah, untuk pertemuan kedua tujuan pembelajaran itu lebih difokuskan kepada seperti bagaimana siswa itu paham bahwa gizi makanan itu apa saja, bagaimana cara menjaga kesehatan, terus penyakit apa saja yang ada di sistem pencernaan seperti itu. Aktivitas utama peserta didik itu di mana peserta didik itu terlibat aktif dalam mengamati video pembelajaran, PowerPoint yang dipaparkan oleh guru. Kemudian peserta didik itu juga menyusun kartu tahapan, di mana kartu tahapan ini ada 2 nantinya. Ada kartu organnya saja sama kartu yang dimana itu fungsinya. Jadi peserta didik itu menyusun bagaimana organ ini itu sesuai dengan fungsi ini, ataupun fungsi ini itu sesuai dengan organ ini. Kemudian peserta didik juga menyelesaikan LKPD di mana berbentuk soal-soal nanti, dan itu membuat siswa berdiskusi secara kelompok. Setelah itu peserta didik itu merefleksi kegiatan tersebut itu bagaimana. Untuk pengalaman pembelajaran peserta didiknya itu memahami pembelajarannya itu mereka mencari tahu sendiri gitu ya. Pertama peserta didik juga mempunyai pengalaman bagaimana cara menyusun kartu ataupun bagaimana cara menyelesaikan LKPD itu secara bersama-sama. Nah, selanjutnya poin ketiga ada strategi ataupun inovasi pembelajaran, di mana di sini saya mengambil model PBL atau problem based learning. Mengapa saya mengambil model PBL ini? Dikarenakan cocok atau sesuai dengan topik materi, mana membantu peserta didik belajar melalui pembelajaran yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya, sehingga pembelajarannya itu membuat terlibat aktif, kemudian bermakna, dan dapat membuat peserta didik itu berpikir secara kritis. Saya menggunakan pendekatan konstruktivistik, dikarenakan konstruktivistik ini membantu peserta didik untuk membangun pemahamannya secara mandiri, di mana tidak hanya menerima informasi itu dari gurunya saja. Poin keempat ada keunggulan modul ajar. Nah, keunggulan dari modul ajar ini, di mana modul ajar ini disusun secara kontekstual dan berpusat pada peserta didik melalui kegiatan berdiskusi. Seperti tadi halnya menyusun LKPD, menyusun dari kartu tahapan tersebut, lalu berdiskusi yang kemudian dipresentasikan. Selain itu, penggunaan media dan aktivitas belajar yang variatif itu membantu peserta didiknya itu memahami konsep sistem pencernaan secara lebih nyata dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kerjasama, maupun komunikasi. Poin kelima ada media dan aktivitas pembelajaran. Media dan aktivitas pembelajaran di sini saya menggunakan PowerPoint, kemudian video pembelajaran, kartu tahapan, LKPD. Kita pembelajarannya seperti saya katakan, di mana peserta didik itu menyimak dari PowerPoint yang dipaparkan oleh guru maupun video pembelajaran yang ditampilkan, sama menyusun kartu tahapan tersebut sama menyelesaikan LKPD. Poin keenam ada asesmen pembelajaran. Di sini saya bagi menjadi 2 pertemuan. Pertama itu ada asesmen diagnostik, di mana itu menggunakan metode tanya jawab. Jadi bentuk penilaiannya itu peserta didik itu ditanya secara langsung, kemudian dijawab itu di belakang. Nah, asesmen formatif itu kan ada 3 ya, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, untuk kognitif sendiri itu menggunakan bentuk penilaian berobservasi, di mana nantinya peserta didik itu akan saya beri kertas sama kartu tahapan. Jadi mereka tuh menyusun. Jadi misal mulut ini fungsinya apa, gitu. Kemudian lambung ini fungsinya apa, mereka tuh menyusun itu. Dan itu bentuk penilaian
penilaiannya. Kemudian untuk afektif itu bagaimana saya melihat peserta didik ini dalam bekerja sama, kemudian melihat bagaimana lah cara mereka menyelesaikan secara berkelompok itu. Dan itu penilaiannya observasi. Dan yang ketiga ada psikomotorik tadi ya, dimana psikomotorik ini kan setelah mereka menyusun dari kartu tahapan itu, mereka akan maju ke depan untuk merepresentasikannya, dan itu dilakukan dengan bentuk penilaian observasi. Pada pertemuan kedua ada asesmen diagnostis, dimana sama dengan pertemuan pertama menggunakan metode tanya jawab, jadi dimana guru memberikan kalimat formatif, peserta didik itu menjawab. Asesmen formatifnya itu kan ada 3, sama tadi ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah untuk kognitifnya itu bentuk penilaiannya menggunakan tes tulis pilihan ganda. Jadi peserta didik itu saya berikan LKPD dalam bentuk soal pilihan ganda. Untuk afektifnya itu menggunakan sama observasi, sama ya psikomotor sama observasi. Afektif itu bagaimana cara mereka menyelesaikan, bagaimana cara mereka berdiri di kelompok. Dan untuk psikomotoriknya itu bagaimana cara mereka menjadi depan. Kan itu dipresentasikan. Nah ini lihat. Kemudian selanjutnya ada asesmen sumatif. Saya beri asesmen sumatif ini dalam bentuk tes tulis, yang dimana saya beri tes tulis dalam bentuk pilihan ganda. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil pemaparan modul yang saya bentuk ataupun saya kemas dalam bentuk infografis ini. Semoga hal ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.